Konsepsi tata ruang Sangga Mandala menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah, di mana kegiatan yang dianggap utama memerlukan ketenangan dan diletakkan pada daerah utamaning utama atau kaja kangin. Kegiatan yang dianggap kotor atau sibuk diletakkan pada daerah nistaning niste atau klot kauh, sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan di tengah. Dalam turunannya konsep ini menjadi pola nata. Konsep tata ruang Sangga Mandala juga lahir dari 9 manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan harmonis yang disebut Dewata Nawa Sangga. Di setiap bangunan rumah Bali mempunyai arti masing-masing, di mana yang pertama adalah pemerajan. Pemerajan adalah tempat upacara yang dipakai untuk keluarga, dan pada pemerajan tradisional biasanya di setiap keluarga mempunyai tempat pemerajan yang tempatnya di timur laut pada 9 tata letak ruang. Dan yang kedua ada Balai Meten. Bangunan ini terletak di bagian utara di sebelah tempat suci, dan fungsi dari Balai Meten atau Balai Dajo ini adalah sebagai tempat suci atau pemujaan kepada Tuhan dan roh leluhur. Bangunan Balai Meten ini dibentuk persegi panjang, dapat menggunakan saka atau tiang yang dibuat dari kayu yang berjumlah 8 atau sakutus dan 12 atau roras. Nah, yang ketiga yaitu Balai Dauh. Balai Dauh ini terletak di bagian barat, dan fungsi dari Balai Dauh ini adalah tempat menerima tamu serta juga bisa sebagai tempat tidur anak remaja. Nah, yang keempat ada Balai Dangin. Balai Dangin terletak di bagian timur, sering juga disebut dengan Balai Gede apabila menggunakan tiang atau saka berjumlah 12. Fungsi dari Balai Dangin ini adalah sebagai tempat upacara dan difungsikan juga sebagai tempat peristirahatan sementara untuk mayat atau jenazah sebelum upacara ngaben atau dikubur. Yang kelima, paon atau dapur. Ini terletak di bagian selatan, di mana paon atau dapur ini memiliki fungsi yang sama, yakni tempat untuk memasak dan mengolah makanan. Yang keenam, bangunan aling-aling. Bangunan aling-aling ini berfungsi sebagai pembatas antara angkul-angkul dan halaman pekarangan atau tempat suci. Tujuan dari penggunaan aling-aling ini dapat dipercaya meningkatkan sifat positif yang muncul akibat adanya dinding pembatas yang mengelilingi rumah atau yang disebut penyengker. Di dalam penyengker tersebut terdapat semua ruangan yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas atau kegiatan manusia. Angkul-angkul merupakan sebuah bangunan berupa pintu masuk untuk menjadi satu-satunya jalan masuk ke rumah adat Bali, di mana fungsi dari bangunan ini adalah sebagai tempat keluar masuknya untuk keluarga atau tamu. Demikian disebutkan tata ruang Sangga Mandala ini dalam perumahan dan pemukiman tradisional, sehingga lebih nyaman. Nah, mungkin itu yang menyebabkan bangunan Bali yang berdasarkan konsep Sangga Mandala ini kelihatan rumit, namun semua yang mengandung makna dan fungsi masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai penerus harus mengetahui dan mempelajari konsep dari rumah Bali.